Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakri, kelas A22, nomor induk mahasiswa 22811313084. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 mata kuliah Cirebon Studies yang berjudul Sistem Khas Kuliner Cirebon. Ada beberapa khas kuliner di Cirebon, di antaranya adalah yang pertama adalah sega jamblang atau nasi jamblang. Sesuai namanya dalam bahasa Cirebon, nasi disebut dengan sega, sedangkan jamblang merupakan nama salah satu desa yang terletak di Cirebon. Maka dari itu, sega jamblang dijadikan berbagai salah satu kuliner khas Cirebon. Seperti halnya makanan khas Cirebon lainnya, sega jamblang memiliki unsur sejarah yang mengakar di hati penduduk setempat. Kemunculan sega jamblang hampir berbarengan dengan kejadian pembuatan jalan raya Anyer Panarukan yang dipimpin oleh Jenderal Diandels. Maka tak heran pembangunan jalan tersebut melibatkan banyak masyarakat Cirebon. Karena tidak menerima upah yang layak, banyak sekali pekerja yang tewas akibat kelaparan, meskipun membawa bekal nasi dari rumah. Nasi menjadi basi jika lebih dari 10 jam tidak dimakan atau dihangatkan. Melihat hal tersebut, warga Jamblang berhasil menemukan cara agar nasi tidak cepat basi, yaitu membungkus nasi dengan daun jati. Neisa 2009-30 berpendapat bahwa sega jamblang yang asli mampu bertahan sampai 3 hari, asalkan tetap terbungkus dalam daun jati. Maka tak heran sega jamblang pada awalnya dijadikan bekal pasukan gerilya supaya tidak kekurangan makanan saat bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda. Kemudian lambat laun masyarakat Jamblang mulai menjadikan nasi bungkus daun jati tersebut sebagai salah satu mata pencarian dengan berjualan di pasar. Disajikan dengan lauk seperti cumi bertelur, pepes rajungan, ikan banjelan, dan sambal. Sega jamblang nikmat disantap saat sarapan sebelum memulai hari. Berkat berbagai inovasi, nasi jamblang kini disajikan dengan berbagai pilihan lauk pauk yang lebih variatif. Menu yang tersedia pada sega jamblang antara lain sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, pusu, semur hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau telur goreng, telur masak, sambal goreng, semur ikan, ikan asin, tahu, dan tempe. Namun salah satu menu yang menjadi ikon dari sega jamblang adalah balak kutak hideong, yaitu cumi-cumi atau sotong berkuah kental yang dimasak bersama dengan tintanya, sehingga berwarna hitam seperti rawon. Kuliner yang kedua adalah sega lengko atau nasi lengko. Hidangan sega lengko merupakan kreasi dari penduduk Cirebon untuk menyiasati kesulitan ekonomi yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan. Sega lengko menjadi santapan populer dari rakyat biasa kala itu. Kini sega lengko kerap disandingkan bersama sate kambing atau lauk lainnya seperti telur dadar sebagai tambahan lauknya. Sega lengko atau nasi lengko dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas asli Cirebon, Jawa Barat. Sega lengko terdiri dari nasi, tahu, tempe, mentimun, tauge, dan daun kucai. Sega lengko dikenal oleh sebagian masyarakat pesisir pantai utara Jawa, seperti Tegal, Brebes, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam penyajiannya. Di Indramayu, sega lengko disajikan tidak menggunakan daun kucai, sedangkan di Brebes dan Tegal, sega lengko disajikan menggunakan kerupuk mie sebagai pengganti kerupuk putih. Rasa khas yang dihasilkan dari bumbu kacang dan harga yang terjangkau membuat sega lengko diminati oleh banyak kalangan. Kita lanjutkan untuk kuliner yang ketiga adalah empal gentong.
Empal gentong merupakan makanan khas Cirebon. Jika dilihat sekilas akan banyak yang mengira sebagai gulai. Kedua makanan tersebut memang mirip, namun sebenarnya berbeda baik dari bumbu atau cara memasaknya. Dalam sejumlah catatan sejarah, empal gentong diperkirakan muncul pada abad ke-15 Masehi dan dipercaya sebagai media penyebaran agama Islam di Cirebon. Keyakinan tersebut diperkuat dengan bahan utamanya. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu masyarakat Cirebon banyak menganut agama Hindu. Sementara sapi merupakan hewan sakral di agama tersebut sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, makanan ini terbuat dari daging kerbau. Empal gentong Cirebon merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berakulturasi dengan baik. Dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab dan India. Sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Empal gentong biasanya dicampur jeruan, bahan yang sering dijumpai pada makanan khas Tionghoa. Daerah Cirebon memang menjadi pelabuhan tempat singgahnya pedagang dari berbagai negara. Tidak heran jika akhirnya semua budaya berakulturasi. Sumber lain menyebutkan bahwa nama empal gentong diambil dari cara memasaknya yang dibuat di dalam kuali atau periuk, tanah liat atau gentong. Kemudian dimasak di atas tungku dengan bahan bakar kayu. Proses memasak empal gentong membutuhkan waktu yang sangat lama, minimal 5 jam. Proses memasak yang lama membuat empal gentong Cirebon memiliki rasa yang lezat. Bumbu di dalamnya meresap sempurna, tekstur dagingnya matang dan empuk. Jika dilihat dari namanya, empal merupakan teknik mengempal. Dalam tradisi kuno Sunda disebut dengan teknik menggepuk, membuat daging jadi empuk. Empal dalam empal gepuk digunakan untuk merepresentasikan teknik menggepuk daging dengan cara memamarkannya dengan mencampurkannya dengan bumbu khas. Sedangkan di Cirebon, empal gentong disebut empal untuk merujuk pada teknik mengempukkan daging dengan cara direbus dalam kuah gulai. Kita lanjutkan dengan kuliner Cirebon. Yang keempat adalah sega bogana atau nasi bogana. Sega bogana atau nasi bogana adalah salah satu kuliner khas kota Cirebon. Kata bogana diambil dari bahasa Sunda, yaitu saboga bogana, yang artinya seada-adanya. Maksud seada-adanya di sini adalah seadanya bumbu umum yang tersedia di dapur. Semua bumbu umum yang ada di dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kayu manis, serai, lada, dan rempah-rempah lainnya digiling kemudian ditumis bersama. Dan tumisan ini akan menjadi bumbu utama dari sega bogana. Sega bogana merupakan sajian istimewa khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Peguron, Keprabonan, dan Keraton Kacirebonan. Sega bogana secara turun-menurun disajikan sebagai jamuan makan dalam berbagai upacara dan perayaan adat yang diselenggarakan di keraton. Penata budaya, tradisi, dan adat Keraton Kacirebonan menuturkan bahwa sega bogana hanya disajikan 2 kali dalam setahun, yakni ketika Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sega bogana biasanya selalu dihidangkan saat acara tradisi Suronan, Rojaban, dan Syakbanan. Sultan Kacirebonan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat menceritakan bahwa sega bogana merupakan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan mereka mengungkapkan rasa syukur dengan bersedekah. Bersedekah tidak harus mewah, tetapi seadanya. Makanya muncul istilah bogana. Karena pada waktu itu, wilayah Cirebon didominasi dari kerajaan Prabu Siliwangi yang mayoritas terdiri dari masyarakat Sunda, maka istilah bogana kemudian muncul. Hidangan sega bogana berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pada umumnya. Warna nasinya sekilas terlihat mirip dengan nasi kuning,
Namun perbedaannya adalah sega bogana menambahkan parutan kelapa pada bumbu utamanya. Simbol nasi berwarna kuning dan mengerucut ke atas merupakan wujud syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sega bogana dikenal luas oleh masyarakat Cirebon. Masyarakat sekitar sering membuat sega bogana dengan acara syukuran. Namun, terdapat perbedaan dari cara penyajiannya. Sega bogana keraton lauk pauknya terdapat di dalam nasi tumpengnya. Hal tersebut dikarenakan ayam kampung, tempe, tahu, dan telur dimasukkan ke dalam tumpeng nasi dan dikukus bersamaan dengan nasi. Kini sega bogana keraton dapat dinikmati langsung tanpa menunggu acara adat, karena keraton Kecerbunan sudah menyediakan pawon bogana yang menyajikan berbagai makanan khas keraton. Tempat yang tepat untuk menikmati sajian khas keraton, harga sega bogana relatif murah. Untuk menu sega bogana dengan ayam pejantan dihargai 18.000 per porsi. Sedangkan untuk menu ayam kampung dibanderol 25.000 per porsi. Kita lanjutkan untuk kuliner Cirebon. Selanjutnya adalah sate kalong. Sate kalong adalah makanan khas Cirebon. Sate kalong terbuat dari daging kerbau yang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan rasanya manis, hampir seperti dendeng. Disebut sate kalong karena penjual sate kalong hanya keluar pada saat sore hari, seperti kalong yang keluar pada saat matahari hampir tenggelam, dan berjualan sepanjang malam. Kekhasan penjual sate kalong adalah mereka menggantungkan genta atau kelenengan sapi pada pikulannya, sehingga apabila mereka berjalan akan terdengar bunyi genta sapi. Sate kalong merupakan kuliner khas Cirebon, tidak seperti namanya, sate kalong terbuat dari daging kerbau, bukan sate dari kalong. Nama sate kalong berasal dari aktivitas penjualnya yang hanya dilakukan di malam hari. Berbeda dengan sate lainnya, sate kalong memiliki cita rasa yang manis. Bagi pecinta pedas, sate kalong dapat dinikmati dengan cocolan sambal merah. Sate kalong yang dijual di pasaran terdapat dua rasa, yaitu manis dan asin. Untuk rasa manis terbuat dari daging, sedangkan rasa asin terbuat dari urat. Sebelum dibakar, tusukan daging kerbau dicelupkan ke bumbu rempah-rempah yang dicampur dengan gula, sehingga akan terasa sedikit manis. Sedangkan sate yang terbuat dari urat, sebelum dibakar, kemudian dicelupkan ke bumbu kaldu beraroma rempah-rempah, tetapi dengan rasa asin. Selesai dibakar, sate kemudian diletakkan di bumbu kacang dengan sedikit campuran oncom. Setelah itu, sate diguyur dengan kaldu, biasanya disajikan dengan sedikit irisan lontong. Selain keunikan dari sisi nama kalong, pemilihan daging kerbau untuk dijadikan sate ternyata memiliki kisah unik. Pemilihan daging kerbau bukan tanpa sebab pembeda dengan sate lainnya. Juga karena dahulu kala masih cukup banyak pemeluk agama Hindu di Cirebon dan sangat menghormati sapi. Untuk menghormati umat Hindu yang tidak makan daging sapi, maka dipilihlah daging kerbau untuk dibuat sate. Demikianlah review yang dapat saya sampaikan tentang kuliner khas Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Muzaki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.